itu dia memiliki rear wheel steering. Jadi ketika kita belok, ban belakangnya juga ikutan belok sobat setir. Kita bisa nonton via Netflix, via YouTube, atau kita juga bisa dengerin lagu via Spotify. Mobil ini kabarnya bisa berakselerasi dari 0 hingga 100 hanya dalam 6 detikan aja. Emang sepowerful itu? Penasaran? Ikutin terus videonya sampai habis. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Kembali lagi sama gue Narendra dan masih bersama si Lexus RX 500. Kalau di video sebelumnya kita membahas mengenai impresi dari eksterior dan interior dari mobil ini, tapi pada video kali ini kita akan langsung cobain bawa jalan. Kira-kira gimana impresi berkendara dari si Lexus RX 500 ini. Kenapa? Karena Lexus RX 500 sendiri merupakan varian tertinggi dari Lexus RX yang ditawarkan di Indonesia. Dan mobil ini memiliki fokus pada performanya, pada handlingnya, dan juga pada bantingannya. Kira-kira gimana? Penasaran? Gue juga penasaran. Ayo kita cobain. Berangkat! Oke Sobat Setir, langsung aja kita cobain kira-kira bagaimana impresi berkendara dari Lexus RX 500H. Nah, pertama yang mau gue bahas adalah dari posisi duduknya dulu nih Sobat Setir. Jadi dari posisi duduknya, gue ngerasa kalau mobil ini walaupun sebuah SUV, tapi memiliki posisi duduk yang cukup sporty. Joknya itu enak banget. Dia kayak sebenarnya ini jok biasa aja sih, tapi emang stylingnya tuh kayak rada-rada semi bucket seat gitu. Dan ternyata pas didudukin, bener loh, dia tuh cukup memeluk kita nih Sobat Setir, terutama di bagian lumbar kanan dan di bagian kanan dan kiri gitu ya. Gitu. Nah, untuk joknya sendiri pengaturannya juga macam-macam, maju mundur, naik turun, lumbar support bisa diatur, serta paha kita juga bisa diangkat, semua secara elektris. Recline-nya juga bisa secara elektris gitu. Belum belok-belok aja gue udah ngerasa kalau emang jok ini meluk banget sih. Dan posisi duduknya enak karena steeringnya juga dia bisa diatur secara tilt and telescopic dan lumayan rendah dan bisa deket juga ke kita gitu. Jadi gue bisa mendapatkan posisi berkendara yang paling enak menurut gue. Tinggi gue di 170 cm, gue kalau nyetir suka rada mundur dikit gitu. Jadi itu posisi duduknya oke banget. Kemudian ngebahas mengenai blind spotnya, mobil ini memiliki blind spot yang cukup minim sih, karena spionnya tuh ukurannya gede, dan gue suka spionnya itu dia modelnya kayak mobil-mobil Eropa gitu ya Sobat Setir. Jadi di bagian ujung dan ujung kanan dan ujung kiri itu dia lumayan ngecembung, jadi kita bisa dapat angle yang lebih lebar lagi nih kalau ketika kita ingin melihat di bagian spionnya. Dia juga sudah punya sistem blind spot monitoring, jadi untuk blind spot kanan dan blind spot kiri kita nggak perlu khawatir karena dia akan menotifikasi ketika ada kendaraan di bagian blind spot kita. Pilar A-nya lumayan tebel, tapi dia lumayan jauh ke depan ya kalau kita posisi berkendara kayak gini. Jadi nggak begitu nutupin, dan dia juga punya kaca segitiga baik di kanan maupun di kiri. Jadi kalau buat ngintip-ngintip masih aman banget. Di bagian belakang, walaupun kita kalau lihat kacanya dia ukurannya kayaknya kecil gitu ya, tapi ketika berkendara kita ngeliat dari spion tengah itu lumayan luas dan lumayan tinggi juga gitu ngeliatnya. Jadi kita bisa hampir ngelihat 3 jalur nih kayak sekarang itu dari si spion tengahnya. Nice banget. Kemudian mobil ini juga punya fitur kamera 360 Sobat Setir. Jadi ketika kita akan bermanuver di tempat-tempat sempit itu nggak perlu khawatir karena semuanya sudah terpantau melalui kameranya. Jadi udah canggih banget gitu. Nah, kemudian ngebahas mengenai kekedapan kabin. Mobil ini kabinnya cukup kedap. Road noise itu nggak kedengeran, hampir nggak kedengeran lah, masih kedengeran sedikit-sedikit, tapi nggak apa-apa, itu jadi awareness ketika kita sedang berkendara gitu ya. Terus kacanya juga tebel, di bagian depan kanan kiri ini dia pakai double glass, tuh berasa ada 2 buah kaca yang dijadikan satu gitu ya. Kemudian ya kalau ditutup sih benar-benar dunia di luar tuh udah kayak beda gitu rasanya. Di bagian belakang kacanya juga tebel banget. Walaupun kayaknya di bagian belakang ini nggak double glass ya, tapi tetap kualitasnya kualitas Lexus gitu, masih kedap banget. Dari kabinnya nggak kedengeran suara motor kayak gini, suara mobil juga nggak begitu kedengeran. Jadi nyamannya Lexus kita masih dapetin di Lexus RX 500 ini, apalagi ini kan RX 500 ya, RX paling tinggi, jadi memang pasti lebih nyaman juga sebenarnya, walaupun dia sport oriented gitu. Kemudian dia juga memiliki audio premium dari Mark Levinson. Jadi kalau sambil cruising kayak gini, sambil dengerin lagu, udah pasti nggak kedengeran apa-apa di luar. Itu berasa di dunia sendiri lah Sobat Setir. Nice banget. Nah, ngebahas mengenai bantingannya, gue suka nih rasanya nih. Walaupun dia adalah sebuah
varian yang sport oriented, F-Sport RX 500, tapi bantingannya karakternya masih nyaman, masih nyaman banget bahkan. Walaupun dia memang lebih firm ya jika dibandingkan dengan RX yang lain. Makanya mobil ini juga punya handling yang oke banget. Gue suka ketika kita sedang melewati polisi tidur atau ketika sedang melewati speed bump. Dia tuh rasanya reboundnya tuh cuman sekali gitu, dek gitu turun. Terus habis itu udah dia nahan. Jadi rasanya tuh berasa mewah gitu bantingannya. Dan juga sehubungan dengan handlingnya juga. Nih depan ada belokan, putar balikan, kita coba putar balik. Karena dia memiliki rear wheel steering, maka angle putar baliknya tuh enak banget. Nih, kita bisa langsung pindah. Sat. Wow, gokil sih, putar baliknya sih nice banget ya, nggak berasa bawa mobil yang memiliki dimensi yang besar gitu. Nah, tadi karena mobil ini memiliki karakter bantingan yang firm, jadi dia kan nggak mental-mentul tuh. Good side-nya adalah mobil ini memiliki handling yang terprediksi nih Sobat Setir. Nih, kayak gini kita belok-belok, itu enak banget sih. Mobilnya nurut banget. Dan gue suka bobot dari setirnya. Bobot setirnya itu lumayan berat, nggak seringan itu, tapi masih nyaman ketika kita pakai harian. Kita udah putar balik lagi. Putar balik dulu dengan rear wheel steeringnya. Nice. Terus kita gas. Pernah ada belokan. Pernah ada belokan lagi. Belok. Oke. Wow. Nice ya. Di dalam tuh nggak terasa terkocok-kocok gitu, nggak mental-mentul gitu. Kita belok lagi. Menurut gue steering wheelnya, steering dan handlingnya dari mobil ini tuh presisi banget gitu. Enak banget. Kita bisa kontrol mobilnya dengan sangat baik. Nah, kita putar balik. Oke, jadi secara handling kurang lebihnya nice banget karena ini adalah sebuah varian F-Sport, balik lagi sport oriented, performance oriented gitu. Nih ada belokan lagi, kita belok lagi deh. Nice. Oke. Handling oke. Kemudian kita bahas mengenai fiturnya. Jadi mobil ini tuh punya ADAS. ADAS-nya juga lumayan lengkap dan lumayan canggih. Dia udah bisa semi autonomous driving. Semua pengoperasionalannya kita bisa atur melalui steering switch-nya nih yang ada di bagian kanan ini. Kita bisa jaga jarak dengan kendaraan depan, kita juga bisa atur speed-nya mau berapa, dan dia juga punya beberapa fitur canggih yang akan intervensi kita ketika kita amit-amit mau mengalami kecelakaan gitu. Misalkan kita nggak sadar mobil depan udah ngerem, dia juga bisa autonomous braking dengan sensor-sensornya yang canggih itu. Jadi ya oke lah. Nah, ngebahas mengenai tenaganya, karena ini adalah varian tertinggi dari RX yang ditawarkan di Indonesia, jadi dia juga bisa dibilang salah satu tenaga yang paling besar nih Sobat Setir. Mobil ini menggunakan mesin 2400cc turbo hybrid direct 4 yang menghasilkan tenaga sebesar 366 horsepower dengan torsi sebesar 460 Nm. Serunya lagi, mobil ini tuh punya beberapa driving mode. Lebih tepatnya ada 4 driving mode. Ada Eco, Normal, ada Sport, dan ada Custom, yang dimana kita bisa nge-custom sesuai dengan keinginan kita. Sekarang langsung aja gua ganti driving mode-nya ke mode Sport. Ya, kita coba nih 366 horsepower seperti apa. Let's go. Gila, tenaganya sih bener-bener instan ya Sobat Setir. Ngisi terus gitu. Perpaduan antara motor listrik dengan mesin bensinnya. Dan dia juga memiliki sistem penggerak direct 4 yang dimana tenaganya disalurkan melalui motor listriknya gitu Sobat Setir. Dan kalau gua merasa bahwa ketika kita masuk ke mode sport dan kita pedal to the metal alias kita gaspol, dia tuh kedengeran suara engine-nya tapi ada sedikit bumbu-bumbu artificial sound yang dimana sebenarnya bikin rasa berkendara tuh jadi lebih adrenalin tinggi gitu rasanya, karena suaranya tuh masuk. Padahal ketika kita berkendara dengan mode eco atau mode normal, ya sebenarnya kedap banget mobilnya gitu. Nah, mobil ini diklaim dapat berakselerasi dari 0 hingga 100 hanya dalam 6 detik aja, 6,2 detik kalau nggak salah. Kita gas ya. Tuh. Dan yang gue suka adalah ketika kita pakai mode sport ini dan kita gaspol, dia punya perpindahan gigi tuh rasanya sangat-sangat smooth dan halus gitu, nggak yang hentak-hentak gitu ya. Jadi
walaupun kita sedang berkendara dengan spirited driving, rasanya itu tetap nyaman, tetap luxury ala sebuah Lexus. Dan juga perpindahan antara mesin bensin dan motor listriknya di mobil ini terasa sangat halus dan seamless. Nggak berasa ketika kita lagi pindah dari motor listrik ke bahan bakar bensin gitu. Nice banget. Mantap. Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Nah, Lexus ini di Indonesia kebanyakan menjadi sebuah mobil yang berada di kelas atas nih Sobat Setir. Jadi banyak orang-orang kaya di Indonesia beli Lexus untuk nyetir dan juga untuk disetirin. Jadi pada kesempatan kali ini gue juga penasaran, gue pengen cobain kira-kira bagaimana rasanya disetirin naik Lexus RX 500h ini, yang dimana memang memiliki fokus ke performanya. Tapi apakah masih nyaman? Ayo kita pindah ke belakang. Oke Sobat Setir, sekarang gue udah duduk di belakang. Seperti yang udah gue jelaskan di video pertama, bahwa memang Lexus RX 500 ini memiliki posisi duduk di row kedua yang enak banget. Baik dari legroomnya, headroomnya, terus juga ukuran joknya, dan recline angle-nya gitu. Sekarang gue duduk dengan posisi jok di depan gue, itu gue majuin semua. Ibaratnya lah kayak seorang bos kan biasanya sukanya duduknya kayak gitu ya. Dan ini recline angle, coba gue rebahin lagi. Nah, ini recline angle yang paling rebah nih sekarang Sobat Setir posisinya. Ini mobil lagi belok. Oh, di bagian belakang benar sesuai prediksi bahwa tidak sampai kita kegeser-geser gitu duduknya. Apalagi kan posisinya ya kalau duduk di belakang, di depan nyetirnya normal lah, bukan yang nyetir spirited driving gitu. Jadi masih nyaman banget. Dan gue merasa bahwa di belakang ini rasanya smooth banget, tapi ada sedikit road noise yang justru malah kedengeran nih di belakang. Kayaknya sih karena kita duduk di belakang, kita lebih dekat dengan ban belakang gitu ya. Jadi suara kayak ngelewatin speed bump, suara jalanan itu lebih kedengeran ketika kita duduk di belakang jika dibandingkan dengan kita duduk di depan Sobat Setir gitu. Tapi kalau untuk rasa nyamannya kurang lebih sama ya nyamannya ya. Tuh, ini kita lewat jalanan yang cukup bergelombang. Oke, benar sesuai prediksi. Dia karena reboundnya sekali, jadi di belakang tuh nggak mantul-mantul gitu rasanya. Wah, nyaman banget sih. Dan balik lagi, kayak yang gue udah jelasin di video sebelumnya, bahwa dia kan posisi duduknya lebih tinggi jika dibandingkan dengan posisi berkendaranya yang di depan. Jadi rasanya di belakang itu nggak sempit gitu. Kita ngelihat ke depan tuh masih enak. Nah, di depan ada belokan kiri. Coba kita nikmati beloknya. Oh, wah iya bener. Kita nggak kebuang-buang. Depannya ada speed bump juga, kita rasakan speed bump gimana rasanya. Oke. Ya, ada speed bump lagi. Oke. Ini lumayan tinggi. Nah, sekali lagi. Ya, cukup tergambarkan rasanya. Bener, di belakang itu nggak mental-mentul, nggak ngayun sesuai dengan karakter dari bantingannya. Tapi memang ketika kita ngelewatin speed bump, ada beberapa noise di belakang nih. Asumsi gue adalah dari bagian craynya atau tenu covernya ini ya. Dia rrrk gitu bunyi. Tapi di luar itu nyamannya sama, masih sama-sama enak. Baik di belokan, ketika kita belok kanan belok kiri kita nggak kebuang, maupun ketika melewati speed bump atau speed trap, bahkan polisi tidur yang lumayan tinggi nih di daerah BSD. Jadi bisa dibilang duduk di belakang ya, ini masih nyaman banget. Karakternya masih Lexus RX banget, walaupun ini adalah varian yang sport atau performance oriented. Nice. Sekarang saatnya menikmati perjalanan. Oke Sobat Setir, sekian impresi berkendara dari Lexus RX 500 Hybrid ini. Bisa dibilang di antara varian-varian RX yang ditawarkan di Indonesia, ini merupakan salah satu yang memiliki fokus ke performanya. Dan terbukti bahwa memang mobil ini performanya nice banget. Baik dari handlingnya yang enak banget, kemudian tenaganya yang besar, serta dengan fitur-fitur dan teknologi pendukung performa dari Lexus RX 500 Hybrid ini. Nah, mobil ini itu dibanderol dengan harga sekitar 1,8 miliar. Kira-kira gimana nih menurut Sobat Setir? Worth it atau enggak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan.
Dan video kali ini yang menghasilkan tenaga sekitar 3.600. Gede banget bos, 3.600.